Jadi ini kan mantan-mantan ketua umum seperti itu. Taulah yang baik, ya pasti ada nilai-nilai Partai Golkar. Nilai-nilai Partai Golkar yang salah satu diantaranya itu adalah solidaritas sosial. Jadi pada peringatan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-60 ini memang sudah cukup dewasa. Dan karena itu maka yang akan dikedepankan, dan saya punya keyakinan ketua umum bicara di mana-mana bahwa pada ulang tahun ke-60 ini adalah momentum ya kebangkitan Partai Golkar dengan cara bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai yang menjadi dasar kelahiran Partai Golkar. Ya, ini jadi mengaktualisasikan nilai-nilai yang menjadi dasar kelahiran Partai Golkar. Ada beberapa nilai yang melatar belakangi lahirnya Partai Golkar dan ini ditekankan ketua umum. Yang pertama adalah bahwa Partai Golkar ini lahir sebagai respon terhadap adanya gerakan-gerakan yang dilakukan pada waktu itu yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimotori oleh komunis. Nah itulah sebabnya ke depan ini harus kita waspadai betul. Kenapa? Karena kita proyeksikan ke depan ini gesekan-gesekan itu akan semakin radikal. Kenapa? Karena menyangkut masalah ideologi. Nah ini Golkar siap-siap sekarang. Pokoknya siapapun yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, maka Golkar berada pada bagian terdepan untuk melawan itu semua. Siapapun dia. Itu yang pertama, ini saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Golkar juga lahir sebagai respon terhadap adanya perilaku elit pada waktu itu yang hanya terlibat di dalam pelibatan perebutan kekuasaan. Kita pernah tahu persis bahwa sebelum tahun 65, dalam jangka 1-2 tahun itu beberapa kali pergantian dan pembubaran kabinet dan lain-lain sebagainya. Nah, Golkar hadir, hentikan perkelahian itu, mari kita berkarya. Itulah sebabnya Golkar salah satu doktrinnya adalah doktrin karya kekaryaan. Maka Golkar akan mempelopori ke depan dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan di bawah kepemimpinan Prabowo. Golkar mengajak kepada seluruh anak bangsa, mari kita berkarya, mari kita berprestasi menuju Indonesia emas. Yang ketiga, dan ini yang paling penting lagi, bahwa Golkar lahir pada waktu itu didasarkan pada sebuah respon terhadap kehidupan kebangsaan kita yang carut marut, utamanya persoalan ekonomi. Ini pada waktu itu. Maka Golkar mengajak kepada seluruh anak bangsa, mari kita melakukan pembaharuan, mari kita membangun. Karena itu Golkar salah satu ideologinya adalah ideologi pembangunan. Golkar adalah partai untuk membangun, the party of ideas, ide dan gagasan sebagai instrumen dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia menuju Indonesia emas. Itu nanti akan kita aktualisasikan ke depan. Sehingga dengan demikian maka dalam suatu kesempatan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan, saya ini aktivis murni, kata Pak Bahlil, maka sebagai aktivis murni mari kita merubah huru hara fisik menjadi huru hara wacana, pikiran, the party of ideas, ide dan gagasan sebagai instrumen. Ini ajakan Pak Bahlil Lahadalia. Bahkan Pak Bahlil mengatakan, saya sebagai ketua umum Golkar dalam rangka untuk membangun demokratisasi internal partai, saya siap dikritik oleh siapapun, terbuka dikritik oleh siapapun. Yang penting kritikannya itu adalah konstruktif, objektif, faktual, ya, dan untuk kemajuan bersama. Ini luar biasa Pak Ketua Umum Pak Bahlil, itu ajakannya. Bang Idrus, ini kan di ulang tahun Golkar ke-60 Bang. Ini mungkin ada kado dari, untuk Golkar misalnya, nih kemarin Pak Jokowi kan habis dipecat dari PDIP. Mungkin nanti kadonya untuk Golkar Pak Jokowi bergabung gitu Bang? Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Partai Golkar dia adalah partai terbuka. Ya, jadi katakanlah kalau dalam perusahaan itu adalah go public. Dan Golkar ini adalah partainya rakyat, terbuka untuk siapa. Tidak ada pemegang saham yang dominan di sini, semua sama. Hak kewajiban sama. Contoh, Bahlil Lahadalia adalah orang Papua, anak kampung. Ini mohon maaf saja, itu lahir dari sebuah proses yang sepatutnya miring-miring, tapi hari ini jadi ketua umum Partai Golkar. Ini kan luar biasa. Artinya ke depan ini, karena partai terbuka, siapapun yang mau masuk Golkar, alhamdulillah kita terima secara terbuka, ya, dengan catatan niat yang sama
untuk membesarkan Partai Golkar, niat yang sama untuk memperkuat posisi Golkar sebagai partai utama di Republik ini dalam rangka menentukan arah pembangunan ke depan untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Sejahtera 2045 ini apa masih relevan di perjuangan? Justru itulah jadi inti daripada Indonesia Emas itu adalah Indonesia sejahtera. Semua kita menuju Indonesia sejahtera. Tujuan kita bernegara salah satu diantaranya adalah sejahtera. Ya kalau kita tidak sejahtera itu rawan. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat yang mendasar kesejahteraan, pasti terjadi gejolak. Dan oleh karena itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat kan di situ dikatakan jadi kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat, dan ini yang menjadi inti. Dan itulah sebabnya dulu ketika Golkar dipimpin Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum dan saya selaku sekjen, memang kita sudah canangkan bahwa Indonesia sejahtera 2045 yang menjadi inti dan cita-cita Indonesia ke depan mensejahterakan rakyat. Bukan hanya relevan justru ini yang menjadi inti kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bang, kedua elit Partai Golkar kan Pak JK dan Pak Habib Marsono kan ini kan bertikai di PMI. Apakah di hari ulang tahun ini akan dicoba dimediasi, Bang? Jadi ini kan mantan-mantan ketua umum seperti itu. Taulah yang baik, ya pasti ada nilai-nilai Partai Golkar. Nilai-nilai Partai Golkar yang salah satu diantaranya itu adalah solidaritas sosial, kebersamaan, distribusi posisi, distribusi pesan dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika. Tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini. Ya berikan contoh yang baik. Nah, apakah itu contoh yang baik? Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar. Mestinya kalau sesama kader Golkar dari awal bicaralah dengan baik. Ya, jangan terjadi seperti itu dan apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum. Sekali lagi, cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar. Apalagi? Bang, terakhir soal ini Bang, RK yang kemarin batal gugat ke MK ya Bang. Ini sebenarnya dari DPP gimana sih Bang? Jadi sekali lagi begini, jadi memang begini. Dalam rangka penentuan format paslon kemarin itu Partai Golkar berada di suatu posisi kita kepentingan bagaimana Partai Golkar ini mengajukan calon-calonnya. Tapi di sisi lain tentu kita tidak lepas juga dari kepentingan-kepentingan bagaimana soliditas ya koalisi Indonesia Maju yang kemudian sekarang menjadi Kabinet Merah Putih. Nah, oleh karena itu dalam rangka kepentingan-kepentingan itu pasti terjadi satu tarik-menarik kepentingan. Dan Partai Golkar dalam beberapa hal itu mengalah untuk kepentingan ya koalisi Indonesia Maju, termasuk DKI Jakarta misalkan. Nah, di dalam proses yang terjadi ternyata ya hasil ya Pilgub DKI Jakarta ya faktanya paslon nomor 3 yang mendapatkan suara 50%,07. Sementara paslon nomor 1 itu sekitar 39, sekian. Nah, ini sebuah realitas politik yang harus kita terima, tetapi menerimanya ini tetap berdasarkan suatu prinsip Partai Golkar dan juga arahan Pak Prabowo adalah untuk membangun Indonesia ini kita berbasis asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kebersamaan. Sehingga kalau kita terikat ini sebenarnya siapapun yang nanti akan maju, itu yang penting adalah kita memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia. Yang tentu secara nasional dipimpin oleh Prabowo Gibran itu. Ya saya kira itu sehingga dengan demikian jelas. Ya memang kalau kita kembali kepada aturan ada banyak aturan. Ya ada banyak aturan misalkan ada aturan pasal 158 huruf C misalkan. Itu juga ada itu undang-undang pilkada. Nah itu kan sudah jelas juga dijelaskan. Apakah kita ikuti itu? Itu jelas mengatakan bahwa ya di suatu provinsi yang pemilihnya antara 6 sampai 12 juta, maka ditentukan di situ selisihnya itu tidak lebih dari 1%. Nah ternyata ini kan selisihnya misalkan berapa? Ya lebih hampir 10% dan lain-lain sebagainya. Nah Partai Golkar sebagai partai yang dari awal menyampaikan bahwa kita ini adalah taat azas. Negara kita ini adalah negara hukum. Tidak boleh kita mengambil langkah-langkah yang menabrak hukum.
Ya kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita. Nah disinilah diperlukan namanya kedewasaan berpolitik. Di sini diperlukan dalam perspektif Jawa, budaya Jawa, ada namanya kebenaran dalam berpolitik, bukan semata-mata kebenaran. Nah kebenaran inilah yang sejatinya yang harus kita kedepankan juga terkait dengan kearifan, terkait dengan kebijakan, menerima realitas politik yang ada dalam rangka untuk membangun ya kesadaran ya kolektif di dalam berpolitik praktis dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira itulah semua yang harus kita lihat. Apalagi? Sudah.